Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kenal. Saya Doni Eko Prasetyo. Kebetulan saya ditugasi sebagai Sekretaris Perusahaan dan Hukum PT Lambung Energi Indonesia, salah satu entitas baru yang dinaturalisasi sama teman-teman SPJM per tanggal 1 November 2023 kemarin. Jadi sebelumnya kami ini ada di bawahnya Subholding Pelindo Thermal Peti Kemas. Mungkin ada Mas Suryo di sana sama teman-teman yang sudah aware sama Mas Suryo di sana. Jadi sebelumnya kami ada di SPTP, kemudian per 1 November dipindah ke SPJM. Jadi PT Legi itu berdiri di 2014, tepatnya tanggal 8 Desember. Kami baru ulang tahun tanggal yang ke-10 kemarin. Jadi 8 Desember 2024 kami baru satu dekade. Memang belum lama selama teman-teman dari PMS. Nah, kalau PMS ini sudah sangat senior, jadi beliau makanya presentasi duluan dibandingkan dengan kami. Kakak pertama, kami di sini pakai AI, jadi pakai voice command. Next. Jadi seperti saya bilang tadi, kita berdiri tanggal 8 Desember. Komposisi awal pemegang sahamnya adalah Terminal Teluk Lambung 51%, 49%-nya Adikarya. Namun di 2017 Adikarya pull out, jadi sahamnya berubah komposisinya. Next. Ini working area secara prinsip sama seperti SPJM, kami sudah seluruh Indonesia. Khusus untuk BBM, kami sudah melayani seluruh Indonesia untuk wilayah-wilayah pelabuhan yang dikelola sama Pelindo saat ini. Yang lainnya kayak listrik dan sebagainya ini masih spread, belum semuanya sama. Next. Ini saham yang baru, jadi kami dapat 99% dari Pelindo Jasa Maritim, 1%-nya Kopelindo. Dulu Kopelindo 3, berubah nama karena merger jadinya Kopelindo aja. Lanjut. Ini visi misi nanti mungkin bisa dibaca sendiri, ini standar presentasi, jadi enggak gitu ini. Lanjut. Nah, ini komisaris kami ada Pak Joko Nuruda. Pak Joko Nuruda sekarang posisinya adalah Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik. Jadi salah satu subholding yang ada di Pelindo. Kemudian ada Kapten Mugen Suprihatin Satoto. Ini sekarang menjabat sebagai Kepala Disnaf Tanjung Priok. Dulunya Direktur KPLP Dirjen Hubla. Terus yang bawah Pak Eko Munadi. Pak Eko Munadi ini PLT Direktur Utama, jadi posisinya Direktur Utamanya masih kosong, jadi ditugaskan ke Pak Eko. Pak Eko ini posisinya adalah Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko. Sekarang menjabat sebagai PLT Direktur Utama. Lanjut. Ini legalitas kami, ada SBJK, NIB, dan sebagainya. Lanjut. Ini sistem manajemen 9001, 14001, 37001, sama SKM 3 standar. Lanjut. Nah, ini bisnisnya, kami ada 8 segmen. Kalau tadi Pak Patrick bilang ada MEPS, Marine Equipment and Port Services. Nah, yang Port Services ini kebetulan ngumpulnya di Legi semua. Jadi kalau bisnisnya Pak Patrick itu sebenarnya fokusnya di Legi. Ada 8 segmen Pak, kami Pak, dibandingkan dengan PMS ya, hanya pemanduan penundaan. Nanti Mas Bima hanya satu alat. Nah, kami ada 8. Oke, Netflix lagi. Kita mau nonton Netflix aja. Kayaknya mau nobar ini. Jadi segmen yang pertama kami ada air bersih. Jadi kami penyediaan layanan air bersih di pelabuhan untuk kapal-kapal. Kami supply air bersihnya, source-nya macam-macam. Ada yang dari PDAM, ada yang kalau di Tanjung Perak ada SWRO di sebelah, water treatment di sebelah di Kalimas. Sumber airnya dari Kalimas, jadi kita treatment pakai kimia, kita salurkan ke kapal. Tapi catatannya belum layak minum ya teman-teman, karena perlu untuk penegasan, perlu diproses lebih lanjut kalau memang mau dijadikan air minum. Dan itu memang belum kita supply untuk yang kapal-kapal internasional terutama. Jadi air bersih yang kami supply hanya untuk kepentingan MCK lah, untuk kapal-kapal. Kemudian ada distribusi BBM. Distribusi BBM ini baru masuk per Maret kemarin. Jadi kalau dilihat tren pendapatannya Legi ini dari 2014 sampai sekarang yang paling tinggi di tahun ini, karena BBM baru masuk di Maret. Kemudian ada pengolahan sampah dan limbah, ada oil spill respon, ada pengusahaan listrik. Kalau teman-teman sudah pernah ke TTL, di sebelah kiri sebelum masuk gedung utama ada pembangkit kami.
Di sana kami provide 6,6 megawatt untuk listriknya di sana. On-site power supply ini teman-teman tadi sudah lihat ke lapangan, walaupun mohon maaf karena tidak ada layanan hari ini di Nilam, kebetulan tidak ada layanan, jadi hanya melihat prasasti kalau saya bilang, karena kapalnya. Terus ada kontraktor kelistrikan, nah ini berdirisan sama teman-teman Bima. Jadi teman-teman Bima itu selain melakukan perawatan alat juga mengerjakan kontraktor kelistrikan. Bedanya apa? Nah, bedanya kalau Bima fokus ke alatnya, kalau Legi kami sisi daratnya. Jadi kalau tadi Pak Patrick bilang elektrifikasi alat, Bima ngurusin elektrifikasi alatnya, kami sisi darat supaya kabel dari powerhouse sampai ke pinggir alatnya. Urusan alat nanti Bima yang handle. Ini bagi-bagi peran aja. Kemudian ada operation maintenance, ini operation maintenance standar. Nah kebetulan kami dapat pesan 2 dari Pak Patrick untuk present 2 hal. Yang pertama adalah next mas. OPS. Jadi OPS ini modelnya adalah power bank. Jadi bapak-bapak kehabisan teman-teman kehabisan baterai dicas. Fungsinya ke sana sama. Jadi kapal yang sandar di pelabuhan diusahakan menggunakan listrik darat. Kenapa? Biar hemat BBM-nya kapal. Yang kedua adalah Pak Patrick sudah singgung tadi, ESG-nya tercapai. Jadi penurunan emisi karbon yang ada di pelabuhan itu turun. Targetnya ke sana. Di 2022 sempat ada surat edaran dari Kemenhub yang menyatakan untuk menggunakan OPS ini. Cuman masalahnya adalah dia hanya menghimbau, belum mewajibkan. Jadi ekosistem atas OPS ini belum tercipta di Indonesia. Nah sekarang kami propose untuk mencoba ke kapal-kapal milik negara. Jadi pendekatannya kita balik sekarang, lagi mencoba untuk melakukan pendekatan ke kapal-kapal milik negara, contohnya kayak di Disnaf, itu kan kapal negaranya banyak. Nah, siapa tahu kalau negara memberi contoh, yang lain mau ikutan. Jadi kita geraknya ke sana dulu. Kalau dari ininya, dari trennya ini cukup signifikan. Dari 8 titik layanan OPS kami naik ke 41 di 2021 sampai sekarang titiknya sama 41. Kenapa 41? Karena kalau menurut Pak Patrick dan Pak Bambang nanti kami di Legi hanya handle regional 1, 3, dan 4. Regional 2 ada saudara kami yang namanya Energi Pelabuhan Indonesia. Jadi segmen bisnisnya sama-sama pengusahaan listrik dan kawan-kawan. Jadi kalau yang dari Jakarta, tadi Pak Patrick bilang ada dari Jakarta, yang di Jakarta teman-teman pasti tahunya adalah EPI, bukan Legi, karena regionnya ada di-handle sama teman-teman EPI. Kalau dari sisi kapal mitra, kami sudah menangani curah kering putih kemas Pandu Tunda punyanya teman-teman PMS. Yang jadi sedikit menarik adalah ini, Yah. Kapal Yah ada di Benoa itu kami sudah layani, cuman kami belum bisa untuk melayani untuk kapal pesiar karena requirement-nya berbeda jauh. Kalau untuk kapal Yah kan itu mostly kapal-kapal yang dari Australia, ya sandar di Benoa mau lama, dia cukup plug-in biasa aja. Kalau yang kapal pesiar biasanya dia request karena pengamanannya, jangankan OPS, kapal pesiar aja tidak mau dipandu tunda. Jadi tidak mau disenggol kapalnya sama kapal pandu tundanya teman-teman PMS. Jadi hanya dikawal aja. Apalagi kalau kita mau nempel sampai ke ini, jadi harus ada tangannya, ada armhole-nya. Jadi safety-nya mereka harus lebih ini. Nah itu yang belum kami coba untuk ke Benoa. Kemudian dari sisi mitra layanan kami ada mostly Pilok, Spil, Meratus, Disnaf, PMS Tatu. Nah kalau yang kami sebenarnya prefernya lebih ke curah kering. Kenapa? Kalau curah kering ini bongkarnya lebih lama. Jadi penggunaan konsumsi listriknya lebih banyak dibandingkan dengan kapal peti kemas. Kalau peti kemas ini so-so lah. Di Nilam itu paling banter cuma 1 hari, konsumsinya nggak banyak juga. Kalau dari produksi 2.400 kWh sampai dengan November sampai 2023, di Oktober kemarin angkanya kalau nggak salah sudah 2.300.000-an. Jadi di tahun ini harusnya lebih tinggi dari tahun kemarin. Lanjut Mas. Nah ini pesan kedua dari Pak Patrick adalah terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah. Jadi kalau di Legi kami handle penanganan limbah dan sampah di pelabuhan. Ini prinsip dasarnya dulu ya. Jadi kalau kita bicara limbah itu ada sumbernya, ada pengumpul, ada pengangkut, ada pemanfaat. Nah, Legi ada di mana? Legi ada di pengumpul.
Jadi kami hanya pengelola reception facility yang ada di pelabuhan. Kami akan bekerja sama dengan pengangkut sama pengolah, sama pemanfaat di ujung nanti. Lanjut. Nah, ini singkat-singkat aja. Jadi kalau di pelabuhan itu source limbahnya dari mana atau sampahnya dari mana? Bisa dari alat bongkar muat, ada kapalnya sendiri, ada tenan yang di dalam. Jadi ini cukup menarik. Apalagi kalau sekarang teman-teman juga sudah tahu bahwa di Indonesia ada yang namanya proper. Pelabuhan dinilai setiap tahunnya terkait dengan dari KLHK terkait dengan proper. Nah, ini untuk mendukung proper yang dilaksanakan sama teman-teman Pelindo. Kami sudah mencoba melakukan studi kecil-kecilan. Jadi sisi sebelah sana itu ada volume limbah internal Pelindo sama eksternal Pelindo. Jadi kami ada sedikit gambaran terkait dengan pengelolaan limbah ini. Ini kami sudah jalankan di Tanjung Perak sama Tanjung Mas. Jadi kami sudah dapat izin 2 reception facilities di Tanjung Perak sama Tanjung Mas, hanya sebagai pengumpul saja. Kalau pengolahannya nanti kita kerjasama dengan pihak ketiga. Treatmentnya gimana? Treatmentnya adalah semua sampah dan limbah, terutama untuk kapal, itu diakui sebagai milik Pelindo. Jadi dari kapal turun ke TPS-nya Pelindo, dari TPS Pelindo baru masuk ke RF-nya yang dikelola sama teman-teman lagi. Nah, cukup sampai situ aja. Kalau misalkan nanti ke pengolahan, kita jalan lagi. Kerjasamanya tripartit antara pengumpul, transporter, sama pengolah. Semuanya terdaftar resmi di aplikasinya KLHK yang ganti nama kemarin jadi Speed. Sebelumnya si Raja, sekarang jadi Speed. Jadi ini garis besarnya. Kebetulan itu tadi pesannya Pak Patrick, OPS sama sampah dan limbah di pelabuhan. Jadi next, terakhir, thank you. Ini mungkin penutup. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lanjut kita bisa diskusi. Kalau mau informasi terkait dengan video, rangka, infografis dan sebagainya juga bisa kontak saya. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.